Perkenalkan, saya Daniel Saputra dari Preston. Duh Pak Dani, saya bingung nih, rem saya udah nggak enak. Kata mekanik tadi harus ganti cairan rem. Emang bener Pak? Oke, memang salah satu ciri dari cairan rem yang perlu diganti, memang rem ini terasa nggak enak feelnya. Jadi terasa kurang halus, smooth. Ini sebenarnya karena sifat dari pelumasan cairan rem ini udah menurun. Nah, itulah kenapa kita perlu mengganti cairan rem. Oke, kalau misalnya nggak ganti cairan rem, yang terjadi apa tuh Pak? Jadi gini, kondisi di Indonesia sebenarnya agak panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa Pak. Oke, di Indonesia ini kan iklimnya tropis, beda sama yang di luar negeri yang dimana iklimnya cenderung kering. Nah, tropis ini dia kadang-kadang kelembabannya ini hingga mencapai 80% nih. Artinya banyak air di dalam udara ini yang di sekitar kita. Nah, inilah yang membuat kenapa cairan rem ini perlu diganti secara berkala. Karena sifat dari cairan rem ini sebenarnya higroskopis. Artinya dia ini menyerap air. Nah, itu kalau sampai jumlahnya 3% aja di dalam cairan rem, itu titik didihnya akan drop. Bisa sampai lebih dari 100 derajat titik didihnya. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh Preston 24, itu titik didihnya itu bisa sampai 265 derajat Celcius. Tapi kalau sudah tercampur air 3% aja, itu drop langsung sekitar 155 derajat. Artinya ya ini performa sudah turun jauh nih. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, itulah kenapa kita perlu mengganti cairan rem setiap 1 tahun sekali atau 20.000 kilo. Gitu. 1 tahun atau 20.000 kilo. Ya, betul. Ya. Berarti kemungkinannya terjadi karena ada kandungan air di dalam cairan rem tersebut. Betul, karena ya tadi sifatnya yang dia menyerap air higroskopis. Lalu kedua, ya satu, banyak kejadian atau konsumen ini salah melakukan perawatan yang tidak seharusnya. Semisal saya ambil contoh, mereka memeriksa untuk mengetahui ketinggian cairan rem sendiri. Mereka sampai buka penutupnya di mobil. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Karena artinya dia memasukkan udara yang lebih banyak ke dalam sistem. Dan itu akan memasukkan air lebih banyak ke dalam sistem sehingga umur pakai dari cairan rem ini akan langsung menurun. Itu jadi baiknya nggak dicek sendiri ya Pak? Ya? Dicek sendiri boleh, tapi tidak boleh membuka tutup reservoirnya, karetnya. Jadi hanya kita bisa melihat dari luar. Dan salah satu ciri dari cairan rem yang sudah mulai terkontaminasi oleh air, itu biasanya warnanya sedikit lebih keruh. Makin banyak airnya, dia akan makin keruh. Nah, itulah kenapa ketika di tabung reservoir sudah terlihat nih cairan remnya, artinya kita sudah mengetahui bahwa ini udah waktunya diganti. Kalau warna sudah mulai keruh, itu sih ciri. Berarti memang sebenarnya lebih baik untuk dicek dengan mekanik profesional ya Pak Dani? Betul, betul sekali. Pak Dani tadi ada sempat mention untuk dot 4 ya Pak, tapi kan kita juga tahu ada dot 3 nih. Nah, dot 3, dot 4 itu bedanya apa sih Pak? Oke, dot 3, dot 4 itu perbedaannya yang utama adalah terhadap dari kemampuan di titik didihnya. Jadi mereka di dot 4 tentu titik didihnya lebih tinggi dibandingin dot 3. Jadi kalau mobil-mobil yang perlu performance-nya lebih tinggi atau bobotnya yang lebih berat, itu perlu menggunakan cairan rem yang tingkat titik didihnya lebih tinggi, ya seperti dot 4 gitu kan. Nah, saya sedikit cerita bahwa kalau dot 4 Preston ini itu sebenarnya sudah melewati di standar dari dot 5. Itulah kenapa Preston nggak perlu mengeluarkan standar dot 5. Jadi cukup pakai dot 4 aja udah cukup karena performance-nya udah di atas standar dari dot 5. Begitu Auto Friends. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan minyak remnya yang sesuai dengan kendaraan kalian. Ada nih satu lagi nih, tadi saya disarankan sama mekanik untuk melakukan pembersihan rem, tapi kampas rem saya dan piringan masih bagus tuh. Emang masih perlu ya untuk pembersihan rem? Begini, sebenarnya membersihkan kampas rem atau sistem di rem itu tetap perlu dilakukan. Kenapa? Karena pasti setiap kita melakukan perjalanan pasti akan ada residu yang terjadi antara gesekan antara kampas dengan piringan atau cakramnya. Kenapa Meto? Pak Dani, katanya oli saya mengental nih, kok bisa sih? Oh,
oli mengental itu sebenarnya sebagai tanda bahwa berarti mobil itu jarang diganti olinya atau sudah waktu ganti oli tapi belum diganti. Aduh, iya lagi saya udah lama nggak ganti oli. Kalau dibiarkan apa bahayanya, Pak? Oh, tentu bahaya. Jadi oli itu ibarat darah dalam tubuh di manusia. Nah, kalau jalurnya ditumpuki oleh endapan atau mengental, ya secara otomatis itu ibarat kayak kolesterol lah. Gitu kan. Nah, kita perlu lakukan pembersihan di dalamnya. Seperti itu. Oh, mobil juga bisa kolesterol ya, Pak ya? Betul. Nah, itu tadi salah satunya dengan mengental. Nah, mengental ini dia akan menyumbat jalur-jalur sirkulasi di oli. Nah, kalau sampai menyumbat, dia akan terganggu tuh sistem pelumasan dan akhirnya usia pakai komponennya jadi lebih pendek. Nah, itulah kita perlu membersihkan jalur-jalur oli tersebut dengan secara teratur atau berkala. Seperti itu. Caranya gimana tuh, Pak, kalau di bengkel? Oke. Kita perlu tentu membawa ke bengkel karena ini mesti dilakukan oleh profesional. Yang kedua, kita perlu menggunakan Prestone Engine Flush. Kenapa? Karena ini adalah cairan untuk merontokkan semua kolesterol-kolesterol yang ada di mesin tadi. Gitu kan. Jadi saat mengganti oli, dia akan turut kebuang di dalam kotoran-kotoran itu akan turut kebuang ketika diganti olinya. Seperti gitu. Itu. Tapi Engine Flush berbahaya nggak tuh, Pak? Untuk seal-seal atau jalur yang lain, Pak? Oke, banyak mitos yang menyebutkan bahwa keseringan melakukan engine flushing itu sebenarnya tidak bagus. Tapi itu adalah mitos. Kenapa? Karena Prestone engine flush ini kita udah melalui riset bahwa ini aman untuk seal. Gitu. Jadi seal tidak akan melar, tidak akan rusak meski sering digunakan. Tapi ya itu tadi, untuk apa digunakan sering-sering, sebaiknya lakukanlah perawatan setiap 10.000 km. Gitu, agar kondisinya tetap terjaga secara kontinu. Jadi pakai engine flush untuk ngilangin kolesterol di mobil tuh, kerak-kerak di jalur oli gitu. Oke, kalau cara kerja engine flush itu seperti apa sih, Pak? Oke, cara kerjanya sebenarnya gampang. Yang pertama, kita perlu memperhatikan petunjuk pemakaiannya. Di sini ada tulisannya 5 menit nih. Nah, artinya kita jangan sok-sokan lebih dari 5 menit. Kenapa? Karena ini memiliki kemampuan untuk merontokkan tadi kolesterol di dalam mesin. Jadi kalau sampai rontok dan sistem pelumas akan rusak dengan engine flush ini. Jadi kalau lebih dari 5 menit tentu akan berbahaya untuk mesin juga. Jadi sebaiknya patuhlah dengan petunjuk yang ada di kaleng tersebut. Berarti pemakaian engine flush disarankan bersamaan dengan pergantian oli ya, Pak? Betul. Jadi sebelum mengganti oli baru, kita akan perlu menggunakan engine flush ini untuk merontokkan semua yang ada di dalamnya. Dan ketika dia engine flush oli ini dibuang, kotoran akan ikut turun kebuang. Kalau perbedaan yang paling nyata deh, Pak, kalau setelah mobil dikasih engine flush itu apa sih, Pak, yang bisa kita rasakan? Oke, perbedaan paling nyata tentu yang pertama yang kita bisa rasakan adalah bahwa ini mesinnya akan terasa lebih ringan, baik disebabkan oleh oli yang baru dan jalur-jalur pelumasan yang sudah lebih terbuka dibandingin sebelumnya. Secara otomatis kemampuan gesekan di antar komponen jadi menurun drastis dengan situasi yang lebih baik. Baik, jadi begitu Auto Friends ya, penggantian oli harus secara teratur untuk menghindari endapan-endapan kotoran di jalur oli. Tapi secara berkala kita juga harus membersihkan dengan engine flush nih. Dari Prestone sudah teruji bahwa tidak akan merusak seal ya, Pak ya. Betul. Sudah teruji secara R&D-nya juga sudah terbukti. Maka Auto Friends jangan ragu untuk ganti oli di Autoflix bersamaan dengan engine flush dengan konsultasi dengan mekanik profesional yang sudah terpercaya. Produk Prestone sudah digunakan di bengkel-bengkel Autoflix langsung dari distributor resmi. Jadi jangan takut barang palsu.